Di episode sebelumnya, diceritakan bahwa pendeta kedua dari klan iblis telah gagal menculik beberapa peserta ujian. Sementara Sui Ying sendiri akhirnya berhasil menjadi seorang kultivator level suci sekaligus membersihkan namanya atas kasus kematian salah satu seniornya. Namun, hal itu justru membuat dirinya menjadi incaran sekte iblis dan dengan terpaksa, Zheng Kai pun harus rela untuk menggantikannya. 既然现在我已经有了你，只要你乖乖听话。 Kembali beralih ke Sui Ying, dia pun kembali tersadar keesokan harinya dengan badan yang sehat walafiat tanpa mengetahui kalau Zheng Kai telah mencabut paku iblis dari tubuhnya. Dan setelah naik menjadi kultivator level suci, hal pertama yang akan dilakukannya tentu saja adalah melanjutkan misi penyelamatan ibunya. Sui Ying lalu bersama-sama dengan Eugene dan yang lainnya kembali mendatangi kediaman Mo Yang Chen, dan kali ini diperlihatkan mereka dapat dengan mudah menerobos masuk dan menghajar semua penjaga yang ada di tempat tersebut. Sampai akhirnya Mo Yang Chen muncul di tempat itu dan langsung menyerang Sui Ying. Chen Ying。 Bahkan di sini Sui Ying yang telah mendapatkan seluruh kekuatannya kembali diperlihatkan dapat dengan mudah menandingi Mo Yang Chen hingga membuatnya terpojok. Sayangnya tepat sebelum Sui Ying melancarkan serangan terakhirnya, Imam Agung muncul dan langsung menghentikan serangan itu, di mana dia lalu membawa Mo Yang Chen dan ibunya Sui Ying pergi dari tempat tersebut.是我和雪鹰在黑风崖下遇见了面具人。真相。这是什么？ Di pertarungan itu, mereka mendapat sebuah kotak di mana Eugene berkata kalau dia pernah mengenali benda tersebut yang sepertinya berasal dari suatu tempat bernama Istana Api. Salah satu tempat yang paling dijaga ketat yang berisi pilar-pilar terkuat dari 6 sekte pelindung. Artinya, jika mata-mata sekte iblis memang telah menyusup sampai ke sana, maka akan sulit untuk mempercayai siapapun termasuk para dewan tetua. Oleh karena itu, Sui Ying memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri dengan cara masuk ke dalam Istana Api. Namun yang jadi masalah adalah tidak sembarang orang akan diterima di sana karena di dalamnya berisi orang-orang terkuat dari berbagai sekte yang sedang mempelajari ilmu kultivasi tingkat lanjut. Untuk itu, Eugene lalu menyarankan agar Sui Ying lebih dulu bergabung dengan sekte Kuil Air Tao agar dia bisa mendapatkan rekomendasi dari ketua sekte untuk masuk ke tempat tersebut. 我们去问一下师尊吧，或许他知道。我娘和下族就多一份危险，这件事情我不能告诉元老会。 Tanpa membuang waktu, mereka lalu bergegas menemui ketua sekte Kuil Air Tao dan meminta izin kepadanya agar Sui Ying bisa direkomendasikan untuk masuk ke dalam Istana Api. Sui Ying pun menceritakan kalau ibunya baru saja dibawa pergi oleh Imam Agung yang ternyata bekerja sama dengan Mo Yang Chen. Dan oleh sebab itu, dia harus segera masuk ke Istana Api demi meningkatkan kekuatannya agar dia bisa menyelamatkan ibunya dari tangan sekte iblis. 是，在我快要救出我娘时， Setelah mendengar hal itu, ketua sekte pun menyadari kalau masalah Sui Ying tidak sesederhana urusan konflik keluarga, melainkan bagian dari rencana besar sekte iblis. Karena diceritakan, dulu saat perang besar terjadi, kekuatan darah purba dari ibunya Sui Ying lah yang mampu menghentikan serangan dewa iblis. Oleh karena itu, beliau lalu berkata akan merundingkan masalah itu dengan para dewan tetua lain dan mengeluarkan DPO untuk mencari Mo Yang Chen. 请司空观主。 你知道吗？才能经得住更苛刻的考核。 Ketua sekte juga membawa Sui Ying menuju pintu masuk Istana Api dan mempersilakannya untuk membuka pintu tersebut dengan menggunakan kekuatannya. Ketua sekte berkata bahwa siapapun yang ingin masuk Istana Api, kekuatannya harus lebih dulu mencapai level tertentu. Bahkan jika kekuatan orang tersebut sudah diakui,
dia masih harus melewati ujian yang lebih sulit lagi, yaitu ruang 100 tantangan. Dan sayangnya di kesempatan itu, Sui Ying masih belum mampu membuka pintu tersebut dan jika dipaksa nantinya hanya akan membahayakan dirinya sendiri. 练功就要脚踏实地。 Sementara itu, Mo Yang Chen yang sebelumnya dibawa kabur oleh Imam Agung diperlihatkan sedang menerima pemulihan dari cederanya akibat serangan Sui Ying dan sangat bernafsu untuk membalaskan dendamnya. Namun Imam Agung justru melarangnya dan berkata kalau Sui Ying mungkin akan berguna bagi rencana sekte iblis ke depannya. Lagi pula berita tentang Mo Yang Chen yang terafiliasi dengan klan iblis pasti sudah tersebar dan membuatnya menjadi incaran para dewan tetua. Untuk itu, Imam Agung lalu memberikannya sebuah kitab jurus iblis baru untuk meningkatkan kekuatannya karena nantinya Mo Yang Chen akan dikirim ke wilayah portal iblis yang dijaga oleh sekte Si milik Bibi Liang dan Shiho untuk melakukan serangan. 让你短时间内修为突飞猛进。有我在，不会出差错。 Di sisi lain, Shiho diperlihatkan telah pulang ke kediamannya untuk mengantarkan jenazah sang adik. Di mana hal itu tentu saja membuat Bibi Liang sangat marah dan terus menyalahkan Shiho karena kejadian tersebut. 为什么没有跟他在一起啊？ Shiho yang merasa galau dan frustasi lalu pergi ke karaokean dan minum Homer sampai liut. Di mana kejadian itu lalu dilihat oleh Mo Yang Chen yang dikirim ke sana untuk memata-matai tempat tersebut. Karena penasaran, Mo Yang Chen lalu diam-diam mengikuti Shiho sampai ke kediamannya. Dan dari sini dia akhirnya mengetahui kalau hubungan Shiho dan klan Si, terutama bibinya, sedang tidak baik-baik saja. Mo Yang Chen pun melihat hal itu sebagai kesempatan untuk mendekati Shiho yang saat itu kondisinya sedang rapuh dan merayunya untuk saling bekerja sama. Mo Yang Chen menawarkan sebuah kitab yang mampu meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat untuk melampaui Sui Ying. Namun sebagai gantinya, Shiho harus membawakannya kitab rahasia ilmu perisai milik klan Si kepadanya. Mo Yang Chen juga berkata kalau dia akan memberikan waktu agar Shiho bisa mempertimbangkan tawarannya tersebut dan akan kembali menemuinya dalam beberapa hari ke depan. 你想永远做个弱者？ Singkat cerita, karena dibutakan oleh ambisinya untuk melampaui Sui Ying, Shiho pun akhirnya nekat untuk mencuri kitab rahasia tersebut di ruang penyimpanan keluarganya. Namun aksinya tersebut ternyata diketahui oleh Bibi Liang yang langsung mendatanginya. Sayangnya, Bibi Liang tidak sempat menghentikannya karena dirinya tiba-tiba diserang dari arah belakang oleh Mo Yang Chen yang berhasil menyusup ke tempat tersebut. Di mana sebelumnya pendeta kedua sengaja merubahnya menyerupai skin Zenkai untuk mengkambing hitamkannya. Lalu setelah memastikan kalau Bibi Liang sudah tidak mampu lagi untuk melawan, Mo Yang Chen memerintahkan Shiho untuk segera menghabisinya dengan kekuatan iblis yang baru saja diberikan kepadanya. Berita tentang Zenkai yang telah menghabisi Bibi Liang pun dengan cepat sampai ke telinga para dewan tetua dan murid Akademi Changfeng, di mana mereka lalu mendatangi Shiho untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Namun seperti biasa, Shiho kembali bersandiwara seolah-olah dia tidak tahu apapun tentang kejadian tersebut. Sampai akhirnya Sui Ying dan Eugene datang sambil membawa gelembung ingatan yang mereka temukan di TKP. Jadi diceritakan kalau di saat-saat terakhirnya, Bibi Liang diam-diam menyempatkan untuk menggunakan gelembung ingatan yang merekam kejadian di TKP. Sayangnya karena ditempatkan di lokasi yang tersembunyi, gelembung tersebut hanya menampilkan bagian belakang Shiho yang sedang menghabisi bibinya dan membuat para dewan tetua tidak bisa mengenalinya. Walaupun begitu, mereka akhirnya jadi mengetahui kalau setidaknya bukan Zenkai lah pelaku pembunuhan tersebut. Namun mereka tetap harus menemukan Zenkai yang belakangan ini keberadaannya tidak diketahui karena bagaimanapun juga dia juga terlihat di dalam gelembung memori tersebut. 你可认得此人是谁？但起码我们现在可以确认。 Di saat semua orang sedang sibuk dengan kasus kematian Bibi Liang, tiba-tiba dari arah sumur iblis terdengar keributan yang ternyata disebabkan oleh Mo Yang Chen dan pasukan iblis yang berusaha untuk menyerang tempat tersebut. Menyadari hal itu, dewan tetua dan yang lainnya langsung bergegas menuju ke sana untuk menghentikannya. Namun sayangnya begitu mereka sampai, Mo Yang Chen langsung kabur menggunakan skill perisai diri yang sebelumnya dia ambil dari Shiho.
Kejadian itu pun mengundang pertanyaan karena bagaimana bisa teknik rahasia yang diajarkan turun-temurun oleh klan Shi tiba-tiba bisa digunakan oleh Mo Yang Chen yang tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan klan tersebut. Akhirnya untuk mengaburkan kecurigaan Dewan Tetua, Shiho mengatakan bahwa dia baru teringat kalau saat kejadian pembunuhan bibinya ada seseorang yang menyusup ke dalam wilayahnya dan mengambil kitab rahasia tersebut dan kemungkinan orang itu adalah Mo Yang Chen. 我4家满门忠烈，绝对不可能勾结魔族，更不可能背叛夏族。 Dan ternyata di saat yang bersamaan, pendeta kedua bersama dengan Zheng Kai pergi ke wilayah Elang Salju untuk membuka portal iblis yang baru. Yang artinya penyerangan Mo Yang Chen di portal iblis sebelumnya hanyalah pengalian isu untuk membuat Dewan Tetua dan para murid Akademi Changfeng lebih memperhatikan tempat tersebut. Mereka kemudian diam-diam menyusup ke dalam makam almarhum ayahnya Sui Ying dengan memanfaatkan kunci rahasia yang telah dicuri oleh Jirong, lalu dengan memanfaatkan batu kristal langka yang sebelumnya telah ditempa dengan energi spiritual milik Zheng Kai, portal dimensi iblis pun akhirnya berhasil dibuka di tempat tersebut. Zheng Kai yang baru menyadari kalau dirinya telah dimanfaatkan untuk membuka portal iblis pun akhirnya berusaha untuk melawan. Namun usahanya itu sia-sia karena di dalam tubuhnya telah tertancap paku iblis yang membuat dirinya dapat dengan mudah dikontrol oleh pendeta kedua. 否则血水定会错乱你的经脉，就是用来崩塌的。我倒要看看。 Menyadari kalau dirinya sudah tidak mampu untuk melawan, Zheng Kai lalu bergegas mengirim sinyal kepada Dewan Tetua menggunakan pedangnya. Sayangnya Dewan Tetua ragu-ragu kalau itu hanyalah jebakan dan mengira kalau pesan itu adalah untuk mengalihkan mereka agar sekte iblis bisa kembali menyerang portal iblis. Sampai akhirnya mereka melihat sendiri pancaran energi iblis keluar dari wilayah klan Elang Salju yang secara bersamaan juga menarik perhatian banyak orang. 方向，血鹰岭，和梦影的公主。 Tanpa membuang banyak waktu, mereka langsung bergegas menuju ke wilayah klan Elang Salju dan begitu sampai di sana, ternyata tempat tersebut sudah dipenuhi oleh prajurit iblis yang terus muncul dari dalam portal dimensi. Tidak hanya itu, pendeta kedua juga diperlihatkan telah berhasil mengambil peti yang berisi jasad fisik dewa iblis yang menegaskan kalau Dewan Tetua lagi-lagi tertinggal satu langkah dari rencana sekte iblis. Menyadari hal itu, Sui Ying, para Dewan Tetua dan yang lainnya pun berusaha mati-matian untuk menangkap pendeta kedua dan melenyapkan prajurit iblis yang semakin tidak terkontrol. Di mana diperlihatkan juga salah satu Dewan Tetua yaitu Ketua Sekte Istana Dewa Laut akhirnya mengambil langkah ekstrim dengan mengorbankan dirinya sendiri demi menutup portal dan menghentikan prajurit iblis. Lalu pendeta kedua yang sudah membawa tubuh asli Dewa Iblis memutuskan untuk segera kabur dari tempat tersebut. Di mana ketua sekte Gunung Dewa yang melihat hal itu bertindak cepat dengan memasang pembatas roda bulan yang langsung menutupi seluruh wilayah klan Elang Salju, sehingga membuat siapapun tidak bisa keluar dan masuk dari tempat tersebut. Oleh karena itu, pendeta kedua pun terpaksa bersembunyi di dalam wilayah Elang Salju untuk sementara waktu dengan dibantu oleh Jirong. 没有抓到奥莱，他逃不出血鹰岭。师傅， Keesokan harinya pagi-pagi sekali, diperlihatkan Jirong dengan sangat hati-hati memasang sebuah pembatas di dalam kamarnya sebelum kemudian pergi ke ruang rahasia di balik cermin untuk menemui pendeta kedua. Di sini pendeta kedua meminta Jirong segera mengirim pesan kepada bidak mereka di luar untuk membuka pembatas tersebut. Namun karena pembatas roda bulan adalah jurus level demigod atau setengah dewa yang tidak main-main, Jirong berkata kalau dia masih mencari cara untuk melemahkan pembatas itu agar bisa mengirim pesan keluar. Sehingga pendeta kedua diminta sedikit bersabar untuk menunggu momen yang tepat.
他们也绝对不会知道你在学是吧？就凭我们2个，怎么把东西给弄出去？ Sementara itu, di saat yang bersamaan, Paman Tong yang sedang lewat di depan kamar Jirong lalu melihat pintunya yang agak sedikit terbuka, di mana dia kemudian memutuskan untuk mengecek keadaan di dalam yang akhirnya justru membuatnya tidak sengaja menemukan penghalang yang dipasang oleh Jirong sebelumnya. Merasa hal itu justru mencurigakan, Paman Tong lalu memeriksa kembali tempat tersebut dan tidak sengaja masuk ke dalam cermin sampai akhirnya dia melihat Jirong yang sedang berbicara dengan pendeta kedua. Namun alih-alih kembali untuk melaporkan hal itu, Paman Tong justru gegabah dan berniat untuk menghentikan mereka seorang diri yang akhirnya malah membuat dirinya tertangkap. Pendeta kedua pun memanfaatkan kesempatan itu dengan menyamar sebagai Paman Tong sehingga dia bisa bebas keluar dari tempat persembunyian untuk menjalankan rencananya. Singkat cerita, dengan menggunakan skin Paman Tong, pendeta kedua lalu mendatangi kamar ketua sekte Gunung Dewa sambil membawakan sup yang sebelumnya telah diberikan sihir tidur, di mana ketua sekte lalu menerima sup itu tanpa rasa curiga sedikit pun. Dan tidak berselang lama setelah meminum sup tersebut, ketua sekte pun langsung tertidur yang membuat pembatas yang dia buat seketika langsung melemah. 大伙儿辛苦了。 Tanpa membuang banyak waktu, pendeta kedua langsung memanfaatkan momen tersebut dan mengirim sinyal kepada Mo Yang Chen, bidak yang dia maksud sebelumnya, karena diceritakan kalau Mo Yang Chen adalah mantan murid sekte Gunung Dewa yang diusir, di mana dulunya dia sempat mempelajari ilmu pembatas roda bulan langsung dari ketua sekte. Namun karena saat ini level kekuatan Mo Yang Chen masih berada jauh di bawah ketua sekte, dia pun membutuhkan satu orang lagi untuk membantunya membuka pembatas tersebut. 来为收。这知道口诀还不够。 Mo Yang Chen lalu memutuskan untuk kembali menemui Shiho karena dengan kondisinya sekarang ditambah lagi ambisinya yang akan menghalalkan segala cara untuk melampaui Sui Ying, maka dia yakin akan mudah mengajaknya bekerja sama hanya dengan iming-iming kitab rahasia yang akan meningkatkan kekuatannya. 成交。 Setelah berhasil menghasut Shiho, Mo Yang Chen pun langsung menyusun rencana penyelamatan pendeta kedua dari wilayah klan Elang Salju dengan meminta bantuan ketua Kong untuk menyediakan angkutan transportasi agar dia bisa memindahkan peti iblis dengan aman. Ketua Kong yang sekarang sudah insyaf setelah menyadari kalau apa yang dia lakukan sebelumnya adalah kesalahan, sebenarnya sempat menolak ajakan kerjasama tersebut. Namun beliau tidak bisa berbuat banyak begitu Mo Yang Chen menyandra Kohan yang tiba-tiba pulang ke kediamannya dari Akademi Changfeng. Sebelum membawa Kohan pergi, Mo Yang Chen berkata kalau dia akan memberikan waktu untuk ketua Kong berpikir dan akan kembali menemuinya beberapa hari lagi. 兄弟，想清楚了，我留你一个人好好想想。 Saat disekap, Kohan juga sempat ditawari untuk menjadi sekutu iblis oleh Mo Yang Chen seperti Shiho dan akan dibebaskan jika dia menyetujuinya. Namun karena pendiriannya yang teguh, Kohan tidak perlu berpikir untuk menolak tawaran tersebut sehingga membuat Mo Yang Chen emosi dan memberinya sedikit pelajaran. 让你嘴硬。 Shiho yang juga ada di lokasi tersebut lalu mendengar rintihan Kohan dari ruang tahanan dan memutuskan untuk mendatanginya. Dan begitu menyadari kalau orang yang sedang kesakitan itu adalah Kohan, Shiho langsung bergegas untuk menyelamatkannya yang kemudian langsung dihentikan oleh Mo Yang Chen. Dia pun kembali menghasut Shiho dan memintanya untuk segera menghabisi Kohan dengan alasan agar persekutuan mereka berdua tidak terbongkar. Sebenarnya, di sini Shiho sempat meminta keringanan kepada Mo Yang Chen untuk melepaskan Kohan. Namun setelah mendengar perkataan Kohan yang tidak sudi ditolong oleh orang seperti Shiho, dia pun kembali gelap mata dan tanpa pikir panjang langsung mengayunkan pedangnya ke tubuh Kohan. 凡是长风轩的教是我的偶像。不走，他的。孔哥，你的功力又有了些晋升。对，是你杀了他。